Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Octavia Pratiwi dengan NIM 2310010026. Saya di sini sebagai anggota dari kelompok 5 dengan kedua anggota yaitu Hasanul Ikram dengan NIM 2310010077. Kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran kelima yaitu tentang cara single perceptron learning, update bobot, backpropagation machine learning. Ke PowerPoint-nya. Sesuai namanya tadi yaitu anatomi pembaruan bobot, bagaimana perseptron belajar. Langsung saja ke fase pertama yaitu mengambil keputusan atau feed forward. Perseptron memproses data melalui perkalian dan penjumlahan sederhana untuk menghasilkan tebakan awal. Kita bisa lihat di sini. Input diproses yaitu melalui perkalian dan penjumlahan sederhana. Di sini dia akan menghasilkan tebakan awal, yaitu output yang dihasilkan adalah hasil tebakan mesin, belum tentu kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian di sini yang kedua yaitu ekspektasi versus realita. Saat perseptron pertama kali dijalankan, bobot W diisi secara acak atau random. Di sini akibatnya yaitu tebakan mesin seringkali meleset dari jawaban yang seharusnya. Di sini kita bisa lihat output atau tebakan mesinnya. Selisih kesenjangannya itu dari target atau jawabannya. Di sini bisa saja terjadi mindset atau tebakan yang salah dari seharusnya. Kemudian ada dimana kita bisa mengukur kesalahan, itu lahirnya nilai error. Di sini kita bisa lihat error sama dengan target min output. Error itu bukan sekedar tanda kegagalan menaikkan kompas. Nilai ini menjadi bahan utama untuk mengevaluasi dan memperbaiki arah dari bobot dan bias. Mekanisme perbaikan dirinya yaitu untuk membuat output selanjutnya sesuai dengan target. Perseptron harus memperbarui bobot lamanya. Dia tidak membuang bobot lama, melainkan merevisinya berdasarkan seberapa besar kesalahan yang terjadi. Jadi di sini bobot dan sinyal error. Kemudian di sini ada anatomi rumus switch update. Kita bisa lihat di sini rumusnya W baru sama dengan W lama plus error dikali LR atau learning rate dikali X yaitu input atau data yang masuk. Di sini which W lama yaitu bobot saat ini sebelum direvisi, kemudian ada error atau seberapa meleset tebakan. Kemudian di sini ada learning rate atau laju pembelajarannya dan input data yang masuk. Ini merupakan anatomi rumus switch update. Selanjutnya ada aturan pasangan input dan bobot. Pembaruan bobot bersifat spesifik. Nilai input atau X yang digunakan dalam rumus harus selalu sejajar dengan bobot atau which yang sedang diperbarui. Bisa lihat di sini bobot atau nilai input itu sejajar dengan bobot atau which. Jika memperbarui W1 atau X1 kalikan dengan X1. Jika memperbarui X2 maka harus mengkalikan dengan X2.
Nah, di sini ada Spectrum Learning Rate atau LR. Nah, LR itu menentukan seberapa besar langkah revisi yang diambil mesin. Nilai optimal biasanya berada di antara 0,5 hingga 1,0. Ini tuh merupakan nilai optimalnya. Nah, sedangkan di nilai kurang dari 0,1 itu terlalu kecil. Nah, dimana proses learningnya itu menjadi sangat lambat dan nilainya itu lebih dari 1,0 itu terlalu besar sehingga divergent atau gagal menemukan bobot optimal. Kemudian ada pembaruan bias atau sang pengecualian. Nah, berbeda dengan bobot, bias tidak memiliki input yang melekat. Kemudian variabel X menghilang dari rumus. Nah, kita bisa lihat di sini B baru sama dengan B lama plus error dikali dengan LR. Nah, H atau inputnya itu dihapus atau dihilangkan. Nah, di sini dalam framework seperti keras, nilai awal bias biasanya di set ke 0 dan akan terus terupdate seiring berjalannya proses learning. Kemudian ada matriks komparasi yaitu wedge versus bias. Nah, di sini kita bisa lihat ada komponen yaitu rumus. Nah, pembaruan bobotnya itu kita bisa di sini wedge lama plus error dikali R dikali X atau input. Kemudian pembaruan bias yaitu B lama plus error dikali LR, dimana inputnya itu dihapus. Kemudian ada keterangan input. Nah, pembaruan bobot itu dia bersifat bergantung pada nilai X dan tidak itu berdiri sendiri. Kemudian ada kondisi awal atau inisialisasi, mana pembaruan bobot diisi secara acak atau random, sedangkan pembaruan bias itu umumnya dimulai dari angka 0. Kemudian di balik layar itu stochastic gradient descent. Nah, rumus sederhana ini tidak muncul dari udara kosong. Dia adalah hasil turunan dari kalkulus spesifiknya, turun parsial dan aturan rantai atau chain rule yang membentuk konsep stochastic gradient descent atau SGD. Nah, di sini dia itu tidak perlu menghitung kalkulusnya secara manual untuk bisa menemukan untuk bisa melakukan coding dan membangun AI. Nah, di sini ada yang namanya siklus pembelajaran penuh atau the learning loop. Yang pertama itu ada tebakan awal, yaitu feed forward, itu dimana input diproses dengan bobot acak dan bias. Kemudian yang kedua itu ada evaluasi atau error, dimana dia membandingkan output dengan target. Kemudian ada kalibrasi atau update, yaitu hitung batch baru dan B baru menggunakan LR. Kemudian ada yang keempat yaitu iterate atau ulangi, itu dimana dia memasukkan data baru menggunakan bobot yang direvisi. Nah, langkah selanjutnya yaitu simulasi digit by digit. Nah, teori telah dipetakan. Nah, di fase berikutnya kita akan membuktikan proses learning ini tanpa coding. Kita akan membedah proses angka demi angka menggunakan spreadsheet Excel untuk melihat stochastic gradient descent bekerja secara transparan atau telanjang. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai video pembelajaran kelima. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.